Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Siapa yang tidak kenal dengan anime One Punch Man? Anime ini sangat terkenal akan karakter utamanya Saitama, seorang pahlawan botak pelontos yang memiliki tinju sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, hanya dengan satu pukulan dia sudah mampu mengalahkan semua lawan. Selain keberadaan Saitama, ada banyak hal menarik yang tersaji dari anime action komedi ini. Salah satunya yaitu tentang manusia super alias pahlawan yang bertugas untuk menyelamatkan warga sipil dari segala ancaman, mau itu dari penjahat, bencana alam, ataupun dari serangan para monster. Umumnya, untuk bisa mendapatkan status pahlawan, seseorang harus terdaftar pada sebuah asosiasi. Namanya adalah Hero Association, yang di dalamnya terdapat sistem kelas hierarki untuk mengorganisir para pahlawan. Terhitung ada 4 kelas yang dibagi berdasarkan tingkat kontribusi dan kekuatan. Dimulai dari hero kelas C yang harus melakukan tindakan heroik kecil di setiap minggu, hero kelas B yang mampu menyelesaikan ancaman monster tingkat serigala, hero kelas A yang mampu mengalahkan ancaman monster tingkat harimau, dan terakhir hero kelas S yang mampu mengalahkan ancaman monster tingkat iblis ataupun naga. Semua hero yang terdaftar di sini akan diberi tunjangan dan gaji sesuai tingkatan. Bahkan tak hanya itu, mereka juga berpotensi untuk naik kelas jika memiliki kontribusi yang jauh lebih besar. Nah, dari keempat kelas hero di atas, hero kelas S tentu yang paling sering diandalkan. Secara mereka memiliki kekuatan, prestasi, dan kontribusi di atas rata-rata. Karena itulah tidak heran keberadaannya pun sangat dikenal oleh masyarakat bahkan oleh para monster. Untuk mengetahui siapa saja dan apa kekuatan yang dimiliki semua hero kelas S, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Puri-Puri Prisoner. Puri-Puri adalah hero yang memiliki perilaku menyimpang alias homoseksual, yang mana dari penyimpangan inilah dia pun menjadi tahanan penjara dan sering kabur jikalau dibutuhkan. Aksi kabur-kaburan yang sering ditunjukkannya ini tentu mencerminkan betapa kuatnya Puri-Puri. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia yang mempunyai rasa keadilan tinggi mampu merangkak dari hero ranking 17 menjadi hero ranking ke-13. Kemudian berbicara soal kekuatan, Puri-Puri dibekali massa otot yang sangat besar dan juga kekar. Dengan ototnya ini, dia mampu melancarkan berbagai aksi serangan fisik, mau itu pukulan, tendangan, ataupun bantingan, semuanya dapat diperkuat dengan gaya bertarung Angel Style, yaitu sebuah gaya bertarung tanpa busana yang membuatnya dapat meningkatkan massa otot ke tahap maksimal. Melalui gaya bertarung ini, Puri-Puri mampu menghasilkan beragam teknik yang cukup kuat, mulai dari Angel Rush yang dapat melancarkan rentetan pukulan secara bertubi-tubi, Angel Dash yang dapat meningkatkan kecepatan, Angel Claw yang dapat menggali lapisan beton dengan tangan kosong, Angel Hug yang dapat mencengkram tubuh lawan dengan pelukan, Angel Peter yang dapat menghalau serangan suatu objek, dan juga Vibration Angel yang dapat mengerahkan kekuatan tubuh untuk melancarkan pukulan luar biasa. Tank Top Master. Sesuai dengan namanya, pahlawan yang sering berpakaian tank top ini merupakan ketua dari kelompok pasukan Tank Toppers. Sebagai seorang pemimpin, Tank Top dinilai sangat bijaksana. Dia memiliki kepedulian terhadap sesama pahlawan, selalu menaruh hormat layaknya kesatria, dan juga sering mengajarkan kelompoknya untuk bersikap baik pada semua orang. Untuk kemampuannya sendiri, Tank Top dibekali gaya bertarung tangan kosong, yang mana hal itu tercermin dari fisiknya yang besar dan berotot. Melalui kekuatan fisiknya itulah, Tank Top mampu mengangkat dan melemparkan balok beton besar. Bahkan tak hanya itu, dia juga mampu melancarkan 3 teknik hantaman yang sangat kuat, seperti Tank Top Tackle, menyilangkan lengan sembari berlari cepat untuk menubruk lawan, Tank Top Blow menghantam tanah di sekitar untuk mengecoh perhatian lawan, dan juga Tank Top Punch menggandakan kekuatan fisik untuk menghasilkan pukulan yang jauh lebih kuat. Metal Bat.
Pahlawan yang sudah keluar dari asosiasi ini memiliki penampilan cukup unik, yaitu style penampilannya yang sangat mirip dengan berandalan Jepang era 90-an. Selain itu, kepribadian Metal Bat juga sangat mencerminkan penampilannya tersebut, di mana dia kerap kali bersikap temperamen, berkata kasar, hingga berteriak keras di hadapan semua orang. Namun meski demikian, sebagai mantan rank S peringkat 15, Metal Bat dibekali gaya bertarung street brawler, yaitu sebuah gaya bertarung yang mengedepankan unsur petarung jalanan bebas. Biasanya di setiap pertarungan, Metal Bat selalu menggunakan senjata tongkat besi, yang mana dengan tongkatnya inilah dia pun dapat menciptakan teknik-teknik serangan yang sangat brutal seperti Dragon Thrashing, melepaskan rentetan pukulan tongkat ke titik yang sama untuk memberi kerusakan besar, Savage Tornado, memutar tubuhnya dengan kencang untuk menghasilkan tornado kecil, Overkill Spiral, melesatkan pukulan spiral untuk membelah target, dan terakhir Savage Hurricane, tingkat lanjut dari Savage Tornado yang memiliki daya penghancur sangat kuat, sampai-sampai hal itu pun sanggup membelah cangkang keras dari monster lipan raksasa. Satu lagi yang cukup menarik dari Metal Bat, yaitu dia memiliki semangat bertarung yang sangat tinggi. Melalui semangat bertarungnya, Metal Bat tentu sangat diuntungkan pada pertarungan jangka panjang. Hal itu dikarenakan semakin banyak luka yang dia terima, maka semakin besar pula semangat bertarung yang dia peroleh. Genos. Murid dari Saitama ini adalah manusia yang diubah menjadi cyborg oleh ilmuwan bernama Kuseno. Keputusannya menjadi cyborg murni karena keinginan Genos sendiri, di mana dia ingin menjadi lebih kuat untuk membalas dendam pada seseorang yang telah menghancurkan kampung halamannya. Berangkat dari sana, Genos terus tumbuh menjadi pribadi kuat. Dengan inti tubuh yang tersimpan di dalam bola energi, dia mampu bertarung secara leluasa, bergerak dengan kecepatan tinggi, mendeteksi sinyal kehadiran orang-orang, serta menembakkan senjata-senjata canggih seperti semburan api. Selain itu, berkat bantuan Dr. Kuseno, Genos juga bisa terus meningkatkan kekuatan tempurnya, yang mana hal itu dilakukan dengan mengupgrade suku cadang atau menambah senjata yang lebih canggih. Karena itulah dengan tubuh cyborgnya ini, Genos dikenal sebagai petarung cybernetic combatant, yaitu sebuah gaya bertarung yang mengandalkan persenjataan. Sepanjang cerita berjalan, Genos telah banyak menunjukkan berbagai senjata di dalam pertarungan, dan berikut adalah beberapa di antaranya yang terkuat, seperti Incineration Cannon, meriam pembakar yang dapat melepaskan semburan api dengan berbagai varian, Self-Destruction, inti tubuh yang bisa digunakan untuk meledakkan diri, Rocket Punch, kaki robot yang dapat memisahkan diri untuk meluncurkan tendangan kuat, Dual Blade Rush, senjata bilah ganda yang bisa digunakan untuk melancarkan tebasan beruntun, Jet Drive Arrow, pendorong roket di bahu dan kaki yang dapat memperkuat tendangan kinetik, dan juga Lightning Drill Cannon, senjata meriam yang mampu menghasilkan tembakan laser dengan daya ledak luar biasa. Berbekal semua kekuatan itulah, tidak heran jika Genos bisa langsung menjadi hero kelas S. Bahkan dengan segala pencapaiannya, dia pun kini naik peringkat dari ranking 17 menjadi ranking 11. Flashy Flash. Siapa sangka pahlawan yang jarang tampil di anime ini ternyata adalah seorang ninja, di mana dia berasal dari sebuah desa rahasia yang telah melahirkan banyak ninja berbakat. Pada awal karirnya, Flashy Flash mampu menjadi hero kelas S dengan peringkat ke-13. Pencapaian ini terlihat dari kekuatannya yang sangat hebat, khususnya dari segi kecepatan yang tidak tertandingi, disertai penggunaan pedang yang begitu anggun dan mematikan. Itulah kenapa dalam pertarungannya, Flashy Flash dibekali gaya bertarung Master Ninjutsu, sebuah gaya bertarung ala ninja yang mengandalkan gerakan cepat dan kelenturan fisik.
Terhitung ada banyak sekali teknik-teknik serangan yang sudah dia tunjukkan seperti Windblade Kick melesat ke arah musuh untuk melancarkan tendangan salto depan, Heavy Flash Slash melancarkan rentetan tusukan pedang untuk menembus target, Flowing Shadow Feet meningkatkan kecepatan kaki hingga meninggalkan jejak bayangan, Dragon Thrust Kick melesatkan tendangan ganda dari arah atas, Falling Leaves Barrage meluncurkan rentetan tinju menggunakan telapak tangan, Blue Tempest Fish melepaskan pukulan cepat yang berputar, dan juga Ultimate Techniques memaksimalkan kecepatan untuk melancarkan beberapa aksi serangan, mau itu berupa tebasan pedang, rentetan pukulan tinju, ataupun tendangan secara bertubi-tubi. Watchdog Man. Pahlawan penyendiri ini memiliki cara berpakaian sangat unik di mana dia selalu memakai kostum anjing pada setiap misi yang dijalankan. Terlepas dari wataknya yang pendiam, Dogman sebenarnya sangat peduli terhadap sesama, khususnya pada warga di kotanya sendiri yaitu kota Q. Di sana tanpa mengenal waktu, dia sering berjaga demi mencegah ancaman para monster, yang mana berkat usahanya ini, dia pun berhasil membuat kota Q menjadi kota paling aman. Sama seperti hero kebanyakan, gaya bertarung yang dimiliki Dogman lebih menitik beratkan pada pertarungan tangan kosong. Namun satu hal yang menjadi pembeda, di sini Dogman akan bertarung layaknya seekor anjing buas, atau lebih tepatnya, dia akan merubah fungsi kedua lengan untuk dijadikan kaki tambahan. Dengan cara itulah, Dogman dapat menunjukkan pergerakan yang luar biasa. Dia mampu melesat dengan kecepatan tinggi, melompat ke sana kemari, mencabik-cabik tubuh lawan, hingga mampu menangkis berbagai serangan cepat. Melalui gaya bertarungnya ini, Dogman berhasil mengalahkan Garo secara telak. Sampai-sampai Garo yang saat itu selamat berusaha meniru teknik ini karena dirasa sangat berguna. Super Alloy Dark Shine. Di balik tubuhnya yang besar dan mengkilap, siapa sangka Dark Shine adalah pahlawan yang sangat baik hati. Terbukti selama kiprahnya di asosiasi, dia selalu menolong siapapun yang berada dalam ancaman, bahkan tanpa pandang bulu, dia tidak akan ragu untuk bekerja sama dengan para pahlawan lain. Untuk kekuatannya sendiri, Dark Shine dikenal sebagai master petarung tangan kosong, yang mana kekuatannya ini disebut-sebut setara dengan Silver Fang. Jadi tidak heran, di setiap pertarungan Dark Shine mampu memaksimalkan kekuatan fisiknya yang besar. Dia bisa menghasilkan pertahanan yang sangat kokoh, pukulan yang sangat hebat, dan juga tendangan yang luar biasa. Tercatat dengan gaya bertarung ini, Dark Shine memiliki beberapa teknik serangan yang cukup mematikan, seperti Super Alloy Missile, melompat ke udara untuk melesatkan tendangan menuki ke bawah, Super Alloy Butterfly memanfaatkan kekuatan tubuh untuk memberi hantaman keras, Super Alloy Bazooka melayangkan pukulan tinju yang dapat menimbulkan gelombang kejut, dan juga Super Alloy Double Bazooka menggunakan kedua tangan untuk menghasilkan pukulan tinju yang jauh lebih kuat. Satu hal yang sangat disayangkan dari sosok satu ini yaitu Dark Shine memiliki rasa pesimis, tepatnya ketidakpercayaan diri ketika dia menghadapi pertarungan yang belum tentu dimenangkan. Hal itulah yang membuat Dark Shine memilih keluar dari asosiasi pahlawan. Dia yang awalnya adalah hero kelas S peringkat 11, kini bekerja sebagai pelatih dari organisasi baru bernama Neo Pahlawan. Big God. Memiliki tubuh gempal dan gendut, Big God adalah pahlawan yang sangat rakus. Tanpa mempedulikan kondisi di sekitar, dia selalu mengutamakan kebiasaannya yang sering makan. Walau kebiasaan ini membuatnya terkesan pemalas, tapi ternyata Big God sangat mencerminkan arti seorang pahlawan, di mana dia sangat rendah hati pada siapapun dan sesekali dia juga suka menolong orang lain tanpa ingin dipuji.
Selain itu, Pickguard juga dikenal sebagai salah satu petarung tangan kosong, atau lebih tepatnya dia bertarung dengan cara memakan dan menelan musuh hidup-hidup. Gaya bertarung Pickguard yang sangat aneh ini muncul dari kebiasaannya yang sering makan, membuat sistem pencernaannya mampu memproses apapun yang dia telan, mau itu benda mati, benda hidup, atau bahkan monster raksasa. Ditambah lagi, kebiasaannya itu juga membuat tubuh Pickguard memiliki lapisan lemak yang sangat tebal, dan dengan lapisan lemaknya ini, dia pun dapat melakukan berbagai hal seperti menahan racun yang masuk ke dalam tubuh, bertahan dari kerusakan akibat cairan asam, menolong rekan yang sekarat dengan memberi mereka lemak, dan yang paling utama yaitu membuat tubuhnya mampu menahan berbagai macam serangan. Drive Knight. Belum bisa dipastikan apakah Drive Knight adalah manusia cyborg atau cyborg asli yang dikendalikan, tapi yang jelas tubuhnya ini memiliki inti robot mirip seperti Genos. Dalam ceritanya, dia jarang sekali muncul dalam misi kepahlawanan, terutama dalam kasus-kasus kecil, sehingga hal itu pun membuatnya menjadi sosok yang cukup misterius, mau itu dari segi motif, tujuan, ataupun ambisinya. Untuk kekuatannya sendiri, Drive Knight dibekali gaya bertarung Tactical Transformation, yaitu sebuah kemampuan yang membuatnya bisa berubah wujud sesuai kebutuhan pertarungan. Sejauh ini ada banyak sekali bentuk tubuh yang pernah dia tunjukkan, seperti Knight merubah tubuh bagian bawah menjadi kuda untuk meningkatkan kecepatan berlari, Silver membentuk pedang panjang untuk mengiris tubuh lawan, Chariot berubah menjadi sepeda motor untuk melepaskan rudal, gas, ataupun cairan pelarut, Flying Chariot berubah menjadi jet tempur untuk menembakkan meriam dan laser, Bishop berubah menjadi robot humanoid besar untuk menahan segala jenis serangan, Gold menambahkan lapisan armor di tubuh untuk menghasilkan suhu panas, dan terakhir Tactical Combination mengkombinasikan tubuhnya dengan inti robot lain untuk meningkatkan output maksimum ke dalam wujud naga. Zombie Man. Zombie Man adalah hero yang sering bekerja sendiri layaknya detektif, di mana dia selalu menganalisa situasi lebih dulu bila dibanding terjun langsung bersama para pahlawan lain. Kemudian berbicara soal kemampuan, Zombie Man dibekali segudang keahlian bertarung. Dia sangat ahli sebagai seorang penembak jitu, ahli dalam menggunakan pedang, dan juga cukup mahir dalam pertarungan tangan kosong. Semua keahliannya ini ditunjang dengan satu kemampuan khusus Zombie Man, itu adalah regenerasi yang membuatnya mampu menyembuhkan segala kerusakan tubuh secara mandiri. Dengan kemampuan tersebut, Zombie Man dikenal sebagai pria yang tidak bisa mati, karena mau sebanyak dan separah apapun lukanya, entah itu berupa tusukan, tembakan, atau bahkan organ vitalnya hancur, semuanya bisa dia sembuhkan dengan membutuhkan sedikit waktu. Sebab itulah, meski kekuatan fisiknya tidak sekuat hero lain, tapi kemampuan regenerasinya ini sungguh luar biasa. Apalagi di setiap pertarungan, Zombie Man juga dibekali jas mantel khusus yang bisa menyimpan peralatan senjata. Contohnya seperti Desert Eagle, senjata pistol yang mampu menghasilkan daya hancur luar biasa, Glock, pistol cadangan yang bisa menembak musuh secara otomatis, Longbeard Axe, senjata kapak Viking yang berguna untuk pertarungan jarak dekat, dan juga Quick Draw Sleeve Gun System, pasokan senjata api yang tersimpan di lapisan kulit lengan. 拘束って何の話だ？とりあえずこれ抜いてくれ。King. Siapa yang tidak gemetar mendengar nama ini? King Engine, hero kelas S yang dianggap sebagai mesin pembunuh dan manusia terkuat. Namun sayangnya, julukan keren ini rupanya hanya sebatas julukan saja, karena ternyata dia tidak menyimpan kekuatan apapun, mau itu kekuatan fisik atau bahkan kekuatan spiritual.
Dan jika kita sandingkan, karakter King mungkin mirip seperti Usopp di anime One Piece, di mana mereka sama-sama memiliki kekuatan yang sangat overpower, yaitu berupa keberuntungan. Secara pada faktanya, King hanyalah seorang warga sipil biasa. Dia selalu terjebak ke dalam ancaman bahaya seperti serangan monster, dan pada momen terpojok itulah dia pun seringkali berhasil selamat. Nah, terkait alasan kenapa King bisa menduduki kelas S adalah karena monster yang menyerangnya itu selalu terbunuh, yang mana ternyata terbunuhnya monster tersebut merupakan aksi dari Saitama. Terlepas dari kepalsuannya ini, King tetap saja ditakuti banyak orang. Mereka bahkan menganggapnya memiliki kemampuan yang sangat besar, namanya adalah King Style, yang membuat penampilan dan kehadirannya bisa mengintimidasi. Dengan memanfaatkan sugesti orang-orang yang menganggapnya kuat, King mampu memberi intimidasi melalui berbagai cara. Entah itu dengan memasang wajah yang serius, memegang bahu lawan, berpura-pura bijak dan pintar, ataupun meneriakkan namanya sendiri dengan lantang. その音、キングエンジンといったか。戦闘態勢と受け取ってよいのかの？身の潔白を疑われてしまっては仕方のないことだ。Metal Knight. Metal Knight pada awalnya dikenal sebagai pahlawan dengan penampilan robot tempur berteknologi tinggi. Namun ternyata identitas aslinya bukanlah sebuah robot, melainkan dia adalah seorang ilmuwan bernama Bofoy yang sangat jenius dalam menciptakan robot-robot super canggih. Dengan kejeniusannya itulah, Bofoy mampu merancang berbagai mesin dan persenjataan mutakhir. Dia bahkan banyak memberi fasilitas teknologi pada asosiasi pahlawan, dan tak hanya itu saja, dia juga sering melakukan eksperimen senjata demi bisa memperkuat kekuatan tempurnya pribadi. Oleh karena itu, dalam pertarungannya, Bofoy sering mengandalkan gaya bertarung Mech Pilot, yaitu sebuah gaya bertarung yang dilakukan dengan mengendalikan robot dari jarak jauh. Terhitung ada banyak sekali robot-robot mekanik yang sudah Bofoy tunjukkan, dari mulai robot tempur yang dibekali persenjataan canggih seperti roket, rudal, atau bantalan penghisap, robot pengintai yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengintaian, robot konstruksi yang digunakan untuk membangun markas dengan pertahanan kokoh, sistem pertahanan yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi berbagai ancaman, robot pesawat yang membawa rudal untuk melakukan aksi pengeboman, robot tank walker yang dibekali senjata meriam sangat besar, robot bor yang dapat meningkatkan mobilitas pertarungan di dalam tanah, dan terakhir ribuan drone pembersih yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa ledakan nuklir. Dengan semua robot-robotnya tersebut, tidak heran jika Bofoy dibekali kekuatan tempur sangat hebat. Saking hebatnya, teknologi dan persenjataan robotnya ini pun dianggap lebih kuat daripada Genos dan Drive Knight. 残念だが俺は命をかけてるわけじゃない。ミサイル発射！ Shield Emperor. Walau sudah keluar dari asosiasi, pahlawan dengan nama asli Isamu ini adalah bocah 10 tahun yang mampu menjadi hero kelas S peringkat 5. Peringkatnya yang tinggi tersebut bukan Isamu dapatkan karena kekuatan, melainkan karena dia memiliki kejeniusan luar biasa. Bahkan bisa dikatakan dia adalah pahlawan yang paling jenius di antara semuanya. Dengan kejeniusannya inilah, Isamu mampu melakukan berbagai aksi cerdas di setiap pertarungan. Dia dapat merancang strategi brilian dengan sangat rapi, mencari celah yang hampir tidak mungkin terpikirkan, serta yang paling utama yaitu menciptakan dan menggunakan alat-alat persenjataan canggih. Berikut adalah beberapa persenjataan hebat yang sempat Isamu tunjukkan, di antaranya backpack, sebuah ransel serbaguna yang dapat menyimpan alat-alat tempur, satelit yang pastinya berguna untuk memantau aktivitas para monster, Okame-chan, alat berbentuk topeng yang dapat mengukur kekuatan fisik seseorang, device bug, alat perangkap yang dapat melumpuhkan musuh berjenis robot, tactical pencil case, kotak pensil yang dapat meluncurkan peluru pensil ledakan, umbrella, senjata payung yang dapat memancarkan penghalang heksagonal,
Underdogman, robot-robot anjing yang dapat digunakan untuk bertarung, Block Snowman, robot Lego yang dapat melepaskan nafas dingin untuk membekukan lawan, dan juga Brave Giant, robot andalan yang hanya bertahan sekitar 2 menit, digunakan untuk melawan monster dengan tingkat ancaman naga. まずいな。やめろ、みんなを離せ。この犬マンが相手だ。はい、自爆。Atomic Samurai. Atomic Samurai adalah pahlawan yang dikenal sangat arogan, di mana dia sering bersikap angkuh di hadapan orang lemah dan hanya menghargai orang kuat yang setara dengan dirinya. Namun meski begitu, Atomic ternyata sangat peduli pada semua murid-muridnya. Ketika melihat anak didiknya putus asa, dia kerap menasehati mereka dan memberikan semangat untuk terus tumbuh menjadi lebih kuat. Selaras dengan julukannya yaitu samurai, Atomic tentu dibekali keahlian berpedang yang sungguh luar biasa. Keahliannya dalam berpedang bahkan diakui sebagai yang terkuat. Hal itu dikarenakan dengan satu kali ayunan dia mampu melancarkan rentetan tebasan yang sangat cepat, sampai-sampai hal itu pun sanggup mencincang tubuh lawan hingga berkeping-keping. Berikut adalah 3 teknik serangan yang pernah Atomic tunjukkan, di antaranya Atomic Slash yang mampu melancarkan 100 tebasan beruntun dalam waktu 1 detik, Air Blade yang mampu menembakkan bilah udara dari jarak jauh, dan juga Atomic Beeline Slash yang mampu memusatkan serangkaian tebasan pada 1 titik. Di luar dari teknik-tekniknya ini, Atomic sekarang juga dibekali pedang matahari yang diperoleh dari sahabatnya. Pedang ini dicap sebagai salah satu pedang legendaris yang dapat meningkatkan kemampuan pengguna. Terbukti dengan pedang tersebut, Atomic kini mampu melancarkan tebasan berkelok, seperti ketika dia berhasil menebas Gold Sperm dan juga meleburkan tembakan energi milik Homeless. Atomic Ketsudan! Silver Fang. Berbeda dari hero kelas S kebanyakan, Silver Fang alias Bang memiliki sikap yang sangat tenang, bijak, dan bertanggung jawab. Sikapnya ini tergambar jelas dari bagaimana Bang memutuskan untuk pensiun dari asosiasi. Meski belum jelas apa alasannya, tapi kemungkinan itu berdasar pada muridnya bernama Garo yang telah melakukan banyak keonaran. Kemudian berbicara soal kekuatan, kakek tua ini dikenal sebagai master seni bela diri, khususnya seni bela diri yang dia ciptakan yaitu tinju aliran air. Dengan memahami aliran energi di dalam tubuh, Bang dapat mengoptimalkan kekuatan fisiknya yang terlatih, yang mana hal itu pun membuatnya mampu memadukan serangan dan pertahanan kuat, seperti mempercepat gerakan kaki, melepaskan tinju penghancur, mempertajam pandangan visual, menyerang titik vital milik lawan, serta mendorong tubuh hingga batas maksimal untuk meningkatkan kekuatan fisik sementara waktu. Selain itu, melalui seni bela diri ini, Bang juga dapat menghasilkan teknik serangan kombinasi bersama kakaknya yaitu Bom. Dengan menggabungkan tinju aliran air miliknya dan juga tinju pemotong milik kakaknya, mereka berdua sanggup menghasilkan serangan super kuat. Contohnya seperti tinju perobek langit yang mampu melepaskan efek gelombang kejut, dan juga tinju pembunuh naga yang mampu melancarkan serangan beruntun secara membabi buta. Tatsumaki. Di balik tubuhnya yang kecil, mungil, dan cukup menyebalkan, Tatsumaki sebenarnya adalah seorang wanita dewasa. Posisinya sebagai hero kelas S peringkat 2 sekalipun tak pernah tergantikan. Hal itu dikarenakan dia memiliki kekuatan spiritual psychokinesis yang membuatnya mampu mengendalikan materi fisik dengan pikiran. Melalui kekuatannya ini, Tatsumaki tentu dapat menggerakkan objek-objek apapun, mau itu benda kecil, berat, ringan, atau bahkan meteor sekalipun, semuanya dapat dia kendalikan untuk keperluan menyerang dan bertahan.
Selain itu, lewat kemampuan ini juga Tatsumaki memperoleh beberapa keuntungan seperti membuatnya bisa terbang di udara, menciptakan penghalang raksasa, melakukan telepati pada sesama esper, mencengkram tubuh lawan tanpa harus menyentuh, dan juga menciptakan pusaran angin layaknya badai tornado. Dengan segala kemahirannya inilah, tidak heran jika Tatsumaki dicap sebagai esper terkuat. Bahkan dengan kekuatan ini pula, dia pun sangat diandalkan oleh pihak asosiasi karena sanggup menyelesaikan misi tingkat naga seorang diri. Blaze. Pada awalnya, Blaze adalah pahlawan yang sangat misterius, yang mana dikatakan bahwa dia hanya akan muncul ketika bumi berada dalam ancaman besar. Namun seiring waktu berjalan, identitas Blaze akhirnya mulai terungkap. Alasannya yang jarang sekali muncul adalah karena dia tengah menjelajahi dunia untuk mencari kubus misterius, yaitu sebuah kubus yang membuat manusia bisa berkomunikasi dengan dewa dan juga membuat mereka bisa menjadi makhluk berbahaya. Untuk kekuatannya sendiri tak perlu kita ragukan, sebagai pahlawan nomor 1, Blaze memiliki kemampuan bertarung yang berada di atas level rata-rata. Bahkan tak hanya itu, dia juga dibekali 2 kemampuan khusus. Pertama yaitu menciptakan portal dimensi. Dengan kemampuan ini, dia bisa berteleportasi ke berbagai tempat, memindahkan objek apapun sesuka hati, serta menggunakannya untuk menyerang lawan dari sudut yang tidak terduga. Dan kedua yaitu memanipulasi gravitasi. Dengan kemampuan ini, dia bisa menghasilkan dan mengendalikan gaya gravitasi, membuatnya bisa terbang di udara, memperkuat serangan pukulan, serta melemparkan proyektil gravitasi untuk serangan jarak jauh. Berbekal 2 kemampuan khususnya itulah, Blaze menjadi petarung ulung yang sangat kuat. Hal itu pun tercermin dari beberapa teknik kuatnya, seperti Dimension Cannon, tembakan bola dimensi yang mampu memindahkan target ketika bersentuhan, Gravity Knuckle, pukulan gravitasi yang sanggup memberi hantaman luar biasa, Giga Gravity Blow, tembakan bola energi gravitasi yang dapat dilancarkan secara beruntun, dan juga Shot, teknik penyegelan yang mampu menjebak target di dalam dimensi tertentu. Menilik dari semua kemampuannya ini, tidak heran jika Blaze disebut sebagai pahlawan terkuat di dunia. Kekuatannya bukan lagi berada di level bumi, melainkan di level alam semesta yang membuatnya bisa pergi bebas menjelajahi semua planet. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.